Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? 2023 angsuran aman. Setelah beberapa kali Bagong John mereview film-film luar, untuk pertama kali di tahun ini dan di bulan ini kami sepakat mereview film Indonesia yang rilis tahun 2019. Dengan tema masih sama di film-film sebelumnya, film hasil karya Kim Mustambul ini menggabungkan unsur modern dan nyentrik di dalamnya. Karena pada dasarnya film ini diadopsi dari sebuah game dari hasil karya anak bangsa yang dibuat ke versi nyata. Ditambah peran dari Jeffrey Nicole dan Kathleen Handelman yang membuat film ini semakin menarik, tentunya bagi para pencinta film horor, di mana akibat rasa iri untuk mendapatkan sebuah popularitas di media sosial, sekumpulan remaja nekat menelusuri sebuah gedung bertingkat yang telah lama tak berpenghuni. Dengan sebuah kamera mereka merekam kegiatan tersebut. Dengan coba mereka membuka sebuah portal ke dimensi alam gaib yang membuat mereka harus bersusah payah untuk menutupnya kembali. Seperti apa kelanjutan film ini? Ambil posisi nyaman, basahi tenggorokan, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah film diawali dengan adegan kekerasan di dalam sebuah apartemen, yang mana tokoh utama di film ini terlihat masih kecil. Dia bernama Linda, dan sang ibu yang sengaja diculik dan disekap di satu ruangan, yang di sana sudah ada seonggok mayat, terlihat sudah membusuk dan tertutup sebuah kain. Usut punya usut, si penculik ternyata berniat untuk mendapatkan sebuah keris sakti melalui mayat tersebut, di mana untuk mendapatkan keris yang dimaksud mereka harus membuka portal dimensi terlebih dahulu. Dan itu sebabnya si penculik menyekap dan membawa Linda beserta ibunya, karena hanya mereka yang mampu membaca tulisan mantra aksara Sunda yang mereka punyai. Meski sempat menolak, akhirnya sang ibu dengan terpaksa membaca mantra tersebut. Hingga tak berselang lama, keris sakti itu pun berhasil keluar dari mulut si mayat. Namun ketika keris sudah ia dapatkan, justru saat ia menyuruh sang ibu melanjutkan membaca mantra, terlihat sang ibu sudah tergeletak pingsan, yang mana hal tersebut membuat si mayat terus meronta. Karena tidak memiliki pilihan yang lain, si penculik akhirnya menusukkan keris tersebut ke tubuh si mayat. Sementara itu pihak kepolisian berhasil masuk dan menembak mati si penculik. Alur berpindah ke versi Linda yang sudah beranjak SMA, di mana di awal video hanyalah sebuah flashback masa lalu Linda dan sang ibu, di mana kejadian tersebut selalu hadir di dalam tidurnya. Di mana Linda kerap tertidur saat jam pelajaran, dikarenakan dia harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekolahnya. Suatu ketika di depan toko tempat Linda bekerja berkumpullah geng sekolah, yang mana salah satu ketua geng tersebut yang bernama Jessica selalu sambat, dikarenakan followersnya kalah dengan adik kelasnya. Kemudian dia meminta solusi ke teman satu gengnya, sebut saja dia Benny. Dia menyarankan untuk melakukan live streaming di sebuah rusun terbengkalai tepat di belakang minimarket tempat Linda bekerja, yang mana rusun tersebut terkenal sangat angker. Karena tepat 8 tahun silam di rusun tersebut ada kasus pembunuhan yang mengerikan. Tanpa pikir panjang, Jessica pun menuruti saran Benny. Orang-orang bakalan suka ya sama yang spooky gitu. Gedungnya juga legend. Tanpa Jessica sadari bahwa si Benny memiliki tujuan lain yang berkedok membantu Jessica menambah followersnya. Kemudian, diam-diam Benny menemui Linda saat ia sedang bekerja, karena hanya dia yang kenal oleh penjaga rusun tersebut. Namun Linda menolak, karena jika dia meleng dalam bekerja satu kali lagi, dia akan dipecat atau kehilangan pekerjaannya. Di sela percakapan, tiba-tiba Jessica datang, memberikan sebuah anting yang tergolong mahal kepada Linda sebagai jaminan, serta Jessica akan memberikan sejumlah uang selepas dari live streaming di rusun yang mereka sebutkan tadi. Singkat cerita, malam hari pun tiba,
Meski hanya bermodal nekat, akhirnya mereka sampai ke rusun yang nampak sunyi tersebut. Di sana mereka menemui Kang Heri. Dia merupakan penjaga rusun untuk meminta izin masuk ke dalam rusun untuk sekedar berjalan-jalan, bujuk Linda. Kemudian Kang Heri pun mengiyakan keinginan mereka karena di sana Linda ikut bersama dengan mereka. Lantas Kang Heri berpesan agar tidak melewati sebuah jalan yang diberi garis polisi karena area tersebut merupakan area terlarang dan tak seorang pun boleh masuk atau melewatinya. Dan tiba saat di mana mereka melakukan live streaming, di mana baru beberapa saat penonton mereka sudah terlampau tinggi. Namun hal tersebut seketika terhenti saat Jessica menabrak Linda yang membuat siaran mereka terputus. Kemudian kekesalan Jessica memuncak saat ingin melakukan live streaming kembali di ruangan tersebut tak terdapat sinyal sedikit pun. Lagi-lagi si Benny menyarankan untuk melewati garis yang dilarang Kang Heri karena di sana mungkin akan terdapat sinyal untuk memulai live streaming kembali. Dari titik ini kecerobohan mereka akan dimulai. Meski sinyal mereka sempat membaik, namun hal tersebut tak berlangsung lama karena posisi mereka sudah di lantai paling atas yang mustahil sinyal akan mereka dapatkan tanpa bantuan penangkap sinyal di sana. Karena mereka sudah tak bisa diingatkan oleh Linda, akhirnya Benny, Jessica, dan yang lain memasuki ruangan tersebut. Keanehan pertama mereka temukan, di mana saat Benny hendak membuka pintu ruangan tersebut menggunakan sebuah kapak, justru pintu ruangan tersebut seakan terbuka dengan sendirinya. Yang mana di dalam ruangan tersebut sangatlah gelap, namun di sana sinyal mulai membaik. Jessica pun langsung melakukan live streaming kembali. Saat semua orang sibuk melihat-lihat ruangan tersebut, tiba-tiba Linda terdiam karena mendengar suara hantu seperti intinya tadi siang. Di sini Eric menanyakan kepada Linda kenapa dia terdiam. Linda pun menjawab bahwa dia sepertinya tidak asing dengan ruangan dan benda-benda di sana. Kok gue ngerasa gue pernah kesini ya? Maksudnya? Tak berselang lama, tiba-tiba Benny berteriak karena dia menemukan sebuah kulit ular, yang mana dapat dipastikan bahwa di bawah lantai tersebut ada bangkai ular. Membuka lantai tersebut, dia menemukan bangkai ular yang sudah membusuk. Ancuk, isa-isane malah guyon. Hingga saat Alex benar-benar memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut lebih dalam, dia menemukan sebuah gulungan dan kertas yang terbuat dari kulit binatang. Setelah mereka membuka gulungan tersebut, mereka seakan menemukan sebuah gambar petunjuk yang sama persis dengan yang ada di lantai ruangan tersebut. Lagi-lagi jiwa posting mereka keluar, yang mana saat mereka melihat petunjuk tersebut, mereka langsung mengambil gambarnya untuk bahan postingan selanjutnya. Berbeda dengan Linda yang hanya fokus melihat simbol yang ada di gambar tersebut. Di mana tiap kali kertas tersebut difoto menggunakan flash, seakan tulisan di sana menyala. Namun hal tersebut hanya Linda saja yang dapat melihatnya. Namun saat mereka tak percaya dengan omongan Linda. Lantas Linda pun membuktikannya dengan membaca tulisan di kertas tersebut yang menggunakan aksara Sunda. Dan tiba-tiba dari luar jendela terlihat banyak kumpulan serangga yang menabrakkan diri ke kaca, yang membuat mereka ketakutan dan berkumpul tepat di tengah-tengah simbol tersebut. Kemudian tiba-tiba simbol tersebut menyala dan berubah menjadi sebuah pusaran air yang terlihat sangatlah dalam, di mana semua orang di sana terjatuh dan tenggelam. Anehnya, hanya Linda dan Jessica yang tak kembali muncul ke permukaan. Kepanikan bertambah saat mereka tak menemukan jalan untuk mencari Linda dan Jessica.
Akhirnya Erik pun kembali masuk ke dalam pusaran air tersebut. Namun dia tak menemukan Linda dan Jessica dalam pusaran air di sana. Alur berpindah kepada Linda yang tiba-tiba sudah berada di dalam sebuah hutan yang sangat lebat. Dan dipastikan dia masih dalam keadaan hidup, hanya terseret ke dalam dimensi yang berbeda. Dalam benak Linda, semua orang juga di tempat tersebut. Kemudian dia pun mulai mencarinya. Belum sampai beberapa langkah, dia pun mulai tersadar bahwa tempat tersebut sangatlah sepi dan menyeramkan. Ditambah pohon-pohon di sekeliling Linda yang sangatlah tinggi yang membuat Linda semakin ketakutan. Dikarenakan di sekeliling Linda sudah mulai gelap, dia pun menghidupkan lampu senter di HP-nya. Namun tiba-tiba dia tergelincir. Yang membuatnya semakin ketakutan, dia terjatuh tepat di sebuah kuburan yang nampak sangat menyeramkan. Kemudian muncul satu tangan dari dalam tanah yang kemudian mencekram kaki Linda tersebut. Tiba-tiba muncul sosok Poci yang tampak mengerikan dari dalam kuburan, yang mana di tangan Poci tersebut membawa sebuah celurit. Lantas Poci tersebut mencoba menyerang Linda hingga membuat HP dan tasnya terpental. Namun justru kamera mode flash di HP tersebut menyala yang membuat Poci tersebut kesakitan dan terbakar. Linda yang melihat hal tersebut lari menjauh, namun naas. Lagi-lagi dia harus terperosok ke dalam liang lahat dan tiba-tiba muncul tangan dan Poci yang lagi-lagi menyerang dirinya. Tanpa pikir panjang, Linda pun lagi-lagi memotret Poci tersebut berulang kali yang membuatnya langsung terbakar. Harry untuk menyelamatkan Jessica dan Linda. Berbeda dengan Benny dan Alex yang sudah ketakutan dan berusaha keluar dari apartemen tersebut. Kemudian cerita berpindah kepada Linda yang sudah berhasil keluar dari liang lahat tersebut. Dia tersadar bahwa kelemahan para setan di sana adalah dengan menggunakan flash kamera. Kemudian dia berlari mencari teman-temannya kembali, hingga dia menemukan sebuah rumah tepat di tengah hutan, yang mana Linda bermaksud untuk meminta tolong kepada penghuni rumah tersebut. Namun saat Linda mengucap salam, tak seorang pun menjawab, hingga dia melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba ada kepala wayang golek yang terlepas dan melinding ke arah dirinya. Lantas dia pun mengambil kepala tersebut dan meletakkannya kembali. Namun saat ia menoleh ke penghuni rumah yang menggunakan kebaya putih sedang mengganti baju Jessica, membuat Linda semakin ketakutan. Seketika itu pula si kebaya putih menyadari bahwa Linda sedang memperhatikan dirinya. Lantas dia pun pergi meninggalkan Jessica. Dirasa situasi aman, Linda pun mencoba menyelamatkan Jessica yang dari awal dia mengapung di udara. Namun saat Jessica tersadar, tiba-tiba si kebaya putih muncul dengan kondisi raut muka yang mengerikan, sembari melempar Jessica kembali masuk ke dalam almari. Kemudian menyerang Linda. Lagi-lagi dengan sigap dia mengarahkan flash kamera ke arah kebaya putih, yang mana hal tersebut membuatnya kesakitan dan melepaskan Linda yang mulai kehabisan nafas. Kemudian Linda bergegas berjalan ke arah Jessica yang masih semaput. Tiba-tiba si kebaya putih muncul dari atas kepala Linda yang langsung menyerang dirinya. Ketika si kebaya putih hendak menusuk Linda menggunakan sebuah keris, Linda dengan sigap menyalakan flash kamera HP yang membuat si kebaya putih mengerang kesakitan dan menghilang. Setelah berhasil mengalahkan kebaya putih, fokus Linda tertuju kepada keris yang digunakan kebaya putih untuk menyerang keris tersebut. Tak berselang lama, muncul si kebaya merah yang berusaha menyerang Linda kembali. Akan tetapi, Linda dan Jessica berhasil kabur dan keluar dari rumah tersebut. Belum sampai ke portal dimensi,
tiba-tiba Jessica kembali terseret oleh kekuatan gaib, yang mana hanya Linda yang berhasil keluar dari alam tersebut. Namun tak berselang lama dari pusaran air terdengar suara yang sangat menyeramkan, di mana itu adalah Jessica yang sudah kembali namun menggunakan kebaya merah. Hal yang tak terduga pun kembali dialami oleh Jessica, di mana saat Alex, Benny, dan Eric menyadarkan dirinya, tiba-tiba dia kerasukan arwah kebaya merah yang mengatakan bahwa dia meminta suatu benda yang mereka bawa dari alamnya. Saat Kang Harry mencoba menjelaskan kepada kebaya merah, tiba-tiba Cuma ujian. tangan Kang Harry putus akibat tebasan kapak dari kebaya merah. Hal itu membuat semua orang ketakutan dan berusaha kabur dari ruangan tersebut. Namun berbeda dengan Linda, dia tetap berusaha mencari kebaya merah sangat kuat. Linda dibuat terpojok olehnya. Bahkan saat Eric berusaha membantu Linda, justru dia terlempar masuk ke dalam pusaran air dengan sangat mudah. Kemudian kebaya merah kembali menyerang Linda. Kali ini Linda benar-benar dibuat pingsan. Saat Linda benar-benar terancam, Alex berusaha menyelamatkan dirinya. Namun justru dia masuk ke dalam pusaran air. Namun kali ini dia berhasil menarik kaki kebaya merah untuk masuk kembali ke dalam pusaran air. Kemudian situasi kembali normal dan Linda sudah berhasil disadarkan oleh Benny dan Dian. Di sini mereka kebingungan karena teman-teman mereka termasuk Kang Harry terkunci di dalam dimensi alam gaib. Yang mana di sini Linda menceritakan kejadian di dalam dimensi tersebut. Yang mana Linda menceritakan kejadian yang ia alami di dalam dimensi alam gaib, sama seperti gambar yang mereka temukan sebelumnya. Lantas Linda juga mengeluarkan sebuah keris yang ia temukan dan dia bawa. Di sini Benny tiba-tiba meminta keris tersebut dan hendak membawa ke orang yang lebih tahu tentang keris tersebut. Ketika mereka hendak keluar, tiba-tiba Jessica kembali muncul dalam keadaan masih kerasukan kebaya merah dan berusaha menyerang mereka kembali. Pada akhirnya Linda, Dian, dan Cinya. Namun kebaya merah lagi-lagi berhasil masuk. Namun tiba-tiba kebaya merah menghilang dan kembali muncul di belakang mereka, di mana dia berhasil menyerang Dian dan keris yang dibawa oleh Benny tiba-tiba terbang ke arah kebaya merah. Di sini Linda yang melihat portal dimensi kembali terbuka langsung terjun untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan juga Kang Harry. Singkat cerita, Linda sudah berada di dalam dimensi alam gaib. Dia dihadapkan dengan sebuah cermin besar yang mana di dalam cermin tersebut teman-teman mereka dalam keadaan mengambang di udara. Saat Linda ingin menghancurkan cermin tersebut menggunakan sebuah kursi, tiba-tiba kebaya merah keluar dari sebuah lukisan dan dengan mudah ke arah cermin yang membuat cermin pembatas ke teman-teman Linda pecah tak beraturan. Tak cukup sampai di situ, lagi-lagi si kebaya merah hendak kembali menyerang Linda. Di sini Benny tiba-tiba muncul dari belakang kebaya merah dan menusuknya menggunakan sebuah keris. Di sini kebaya merah mengerang kesakitan dan menjauh dari mereka. Setelah berhasil menyelamatkan Linda, Benny justru memaksa Linda untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun jelas Linda menolak hal tersebut karena ia sadar teman-teman mereka masih disekap di dalam sana. Di momen ini terungkap bahwa si penculik merupakan ayah dari si Benny, yang mana semua kejadian tersebut sudah Benny rencanakan sebelumnya. Masih dalam keadaan tak percaya, datanglah teman-teman mereka yang sudah kembali tersadar. Kemudian semua mata tertuju kepada lukisan kebaya merah, yang tiba-tiba dari atas lukisan tersebut mengalir darah segar yang membuat mereka pergi dari rumah tersebut untuk mencari portal dimensi pusaran air untuk kembali ke alam dunia. Akan tetapi hal tersebut tidak semudah yang mereka bayangkan. Saat mereka berlari menuju ke hutan, Dian tiba-tiba terjatuh ke dalam sebuah liang lahat yang di sana bermunculan Melihat kejadian itu, Eric, Alex, dan yang lain berusaha menyelamatkan Dian. Saat Dian sudah berhasil mereka selamatkan, hal tak terduga kembali muncul, di mana mereka dibuat kaget saat bermunculan pasukan mayat hidup dengan berbagai wujud yang siap menyerang mereka.
Saat mereka sampai tujuan, mereka dibuat bingung dan tertutup, yang mana mencekam. Di sini Eric kembali menyuruh Linda untuk membuka portal dimensi melalui tulisan mantra yang sebelumnya sempat dia baca. Dan benar saja, pusaran air itu pun kembali muncul. Kemudian satu persatu dari mereka kembali terjun ke dalam pusaran air tersebut. Namun berbeda dengan Benny, yang mana dia keris sakti yang ia inginkan. Saat keris sakti sudah ia dapatkan, tiba-tiba kebaya merah muncul dan langsung menyerang dirinya. Tidak hanya itu, si kebaya merah juga kembali menyerang Linda yang berusaha menyelamatkan Benny. Saat Linda terpojok dan ingin diketahui oleh kebaya merah, dengan kekuatannya HP Linda pun pecah. Dalam keadaan yang semakin terpojok, Linda meraih keris sakti yang tak jauh dari tangannya. Kemudian dia langsung menancapkan keris tersebut tepat di kepala kebaya merah, yang membuatnya mengerang kesakitan dan terbang menjauh. Saat semua sudah kembali di dunia nyata, Eric kembali menyuruh Linda untuk kembali membaca mantra aksara Sunda tersebut, karena Benny masih tertinggal di dalam dimensi alam gaib. Meski sudah Linda baca berulang-ulang, portal tersebut tak kunjung terbuka. Yang mana dari jauh terdengar sayup-sayup suara azan yang menandakan pagi mulai datang. Yang mustahil pintu alam gaib akan kembali terbuka. Dengan perasaan bersalah, mereka pun akhirnya pergi dari ruangan tersebut dan film pun berakhir. Ada yang mau ambil tangan gua nggak? Pesan dari film ini, mintalah sesuatu kepada Zat yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya hanya kepadanya kita dihidupkan dan hanya kepadanya kita kembali. Saya mewakili kru Bagong John yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga terhibur dan salam pengangguran banyak angsuran. Aduh. Udah lama enggak, Mas.